Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan channel kita tentunya di berkreativitas tanaman dan perkebunan. Hari ini kita panen dan juga sambil memupuk tanaman yang sekarang udah masukin 4 bulan mau habis dan berjalan ke 5 bulan. Kita menggunakan pupuk yang bagus lah buat tanaman kita sendiri. Jadi ikutin kita. Jadi di sini saya tunjukin rahasia saya buat sahabat semuanya. Bagaimana cara untuk menentukan pupuk itu dan memilih pupuk yang bagus itu buat apa, buat tanaman itu seperti apa. Jadi supaya sahabat tahu, jangan ngikutin arus dan juga ikutin cara kita, itu yang terbaik buat kita semua. Ini di lahan yang saya urus sendiri, rawat sendiri tanpa harus ada bantuan sama yang lain. Dan juga panennya secara teratur. Ini sudah di pruning, kita masa pemupukan dan ingin meningkat suatu penghasilan buah itu akan menjadi lebih besar dan lebih baik. Oke, kita check it out. Buat para sahabat, ini contoh atau pupuk yang saya gunakan buat tanaman sawit ini yang saya urus ini. Jadi sahabat semua sama ini mungkin tidak tahu pupuk apa yang harus digunakan dan juga cara pemakaian pupuk itu seperti apa, yang dibutuhkan sama tanaman itu harus bagaimana. Ini saya menggunakan pupuk MPK 1515 16 4. Ini saya menggunakan untuk pupuk sawit itu dengan kandungan zat atau manfaat pada suatu pupuk itu buat tanaman harus lengkap dengan ini: nitrogen, fosfat, kalium, magnesium. Itu ada 15%, 15%, 6 dengan 4%. Ini MPK 1515. Ini samanya dengan pupuk KCL mahkota yang 12 17 plus 4 T. Pupuk yang saya gunakan, tapi kemarin bahan tersebut lagi putus dan lagi langka. Ini SP36. Jadi orang bilang SP36 ini udah pupuk oplosan, pupuk palsu. Tapi bagi saya tidak memikirkan itu. Kalau pupuk ini palsu, di pupuk itu seperti apa yang palsunya gitu. Kalau udah seperti ini berarti bukan palsu, tapi asli gitu. Walaupun udah lama, walaupun baru, ya bagaimanapun yang jelas pupuk yang kita pilih itu tepat. Ini SP36 saya menggunakan tuh. Ini unsur haranya, kandungan zat yang dikandung dalam pupuk ini: sulfur, fosfat dengan kalsium. Sulfur 10%, fosfat 36%, kalsium 4,11%. Jadi sekarang udah 7 manfaat zat yang dikandung sama pupuk tersebut dalam 2 merek yang berbeda. Ini karena saya membutuhkan juga pupuk boran, jadi saya menggunakan boran untuk sebagai pelengkapnya. Mahkota fertilizer pupuk boran 46% B2O3 itu boran dengan belerang atau sulfur. Ini ada di dalam pupuk seperti ini. Jadi semua zat yang kita butuhkan, ada 8 macam zat yang kita butuhkan dalam 3 merek tanaman ini. Jadi ini saya gunakan kepada tanaman itu sudah lengkap semua untuk daun, batang, akar, sama pucuk baru atau pembukaan umbi, buah, pembesar buah, semuanya udah lengkap. Mungkin masih ada satu zat lagi yang belum saya jelaskan, dan juga saya kurang kurang kepikiran di situ yang tidak ada di dalam suatu kandungan pupuk itu. Jadi saya tidak menghiraukannya. Jadi saya mengambil yang penting dan paling mendasar.
Di sini fosfat tadi 36%, di sini 15%. Jadi 36 tambah 15 berarti 51%. Itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak menggunakan pupuk urea tunggal yang menanggung zat nitrogen gitu. Jadi cukup di sini aja sudah lengkap. Jadi kalau tanaman itu belum pernah rusak atau belum pernah macet, jadi kalau tanaman seperti ini gunakan pupuk yang seperti saya bilang. Itu banyak macam manfaatnya. Ada juga pupuk yang sudah pakai karung ini dicampurkan kandungan boran, tapi itu seperti MPK Haikal Plus gitu. Jadi kadang orang asal mupuk tapi tidak membaca dan tidak membutuhkan apa yang paling penting pada tanaman kita. Jadi mengikut alur gitu. Nah, jadi ini kita lagi mau mupuk. Yup. Nah, ini kita lagi nabur. Tuh. Ini cuma 50 kilo kita pakai, harus cukup ukuran lahan 1 hektar. Kemarin juga kita menaburkan belerang untuk mengurangi kadar asam tanah, juga kita pakai, yaitu zat sulfur, tapi yang tunggalnya kita pakai itu. Dan juga kita di sini untuk pupuk bantuan, pupuk sampingan, kemarin karena sudah di pruning, kita pelepah yang di depan saya ini itu kita bakar, itu bisa menjadi pupuk. Itu untuk penyerapannya itu ada akar yang bagian ujung itu untuk nantinya mengkonsumsi pelepah yang sudah kita bakar, yang sudah menjadi abu, zatnya yang akan diserap oleh langsung sama akar tanaman kita sendiri. Jadi itu sebagai pupuk bantu. Sahabat lihat sendiri. Ini kita tabur dulu SP36, sudah itu baru NPK 1515 sama pupuk boran. Kita tidak mengadukkannya, cuma kita meletakkan di satu lubang itu dengan bertahap gitu. Ini ya contohnya. Ya kita lanjut mupuk. Ntar kita lanjut lagi. Pupuk ini dia berwarna merah kusam warnanya. Jadi perlu sahabat ketahui, mengoplos pupuk itu bukan berarti segala merek itu dicampur. Contoh MPK Mutiara, MPK Glower, MPK Baja, itu KCL itu bukan diaduk semua gitu, sebab dosisnya berbeda-beda. Jika Anda mengaduknya seperti itu, otomatis dosisnya lebih tinggi, sekian ratusan persen dalam per kilonya. Jadi kalau untuk mengoplos pupuk itu, kita mengoplosnya bukan berarti kita mencampur adukan semua bahan, bukan. Cuma kita untuk melengkapi semua kebutuhan yang dikandungan sama pupuk tersebut. Seandainya 9 macam kandungan zat pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, maka itulah yang kita buat untuk pencampurannya. Jika ada yang kurang, baru kita tambah dengan pupuk yang lain sepertinya kalsium Turki atau naburat. Jadi kita bisa tambah seperti itu. Jadi kalau kita memberi dosis pada tanaman itu tinggi, tentu suatu saat tanaman Anda bahkan rusak karena tidak akan mampu lagi dengan pupuk-pupuk dengan dosis yang paling rendah gitu. Otomatis dia minta dosisnya 2 kali lipat dari apa yang Anda buat gitu sebelumnya. Jadi saya di sini menstandarkan dosisnya. Itu kalau fosfat di sini 15, nitrogen 15, berarti di sini saya menambahkan fosfatnya 36 dan sulfurnya 10 kita 4,11 kalsium. Jadi
fosfatnya 36 tambah 15 berarti 51. Jadi dosisnya cukup 51% dalam 2 karung yang saya campur adukkan. Jadi kita harus mengimbangi semuanya itu 50%. Jangan melebih gitu. Kalau melebih nanti sahabat bahkan tahu efeknya sendiri pada taman Anda sendiri. Oke. Selain itu juga kita membuat pupuk sendiri. Pupuk dibeli juga ini kita buah tangkos atau tandan kosong, walaupun dari pabrik walaupun di lahan sendiri. Ada juga buah yang tidak menjadi itu, yang tidak normal, kata orang sawit buah jantan. Itu kita buat seperti ini, kita bakar, itu kita abunya kita gunakan untuk menjadikan pupuk gitu. Ini ide kreatif dari saya sendiri. Orang mungkin tidak tahu manfaatnya apa. Ini sangat besar juga untuk manfaat kepada tanaman kita sendiri gitu. Ini saya manfaatkan gitu. Ini contoh dari kita buat sahabat ya. Sebelum kita memupuk sahabat, pastikan tanamannya sudah di pruning seperti ini ya. Ini kita tinggalkan songgo 2, itu ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 tingkat pelepah masuk umbi pucuknya, berarti 6 kali 8, satu pelepah itu sekelilingnya itu 8 kali 6 48, berarti 48 standar pelepah yang harus kita tinggalkan. Jadi supaya apa? Supaya nanti tanamannya tidak besar ke bawah, kecil di atas. Jadi tidak mengucup atau mengkecil di bagian atasnya. Nah, ini kita menggunakan 1 cebok ini. Kita memberikan dosisnya enggak banyak, cuma setengah kilo untuk per pohon. Ini yang kita tabur tadi pupuk SP36 yang putih abu-abu. Tidak apa-apa, kita harus tindih didobelkan dengan pupuk yang kita pasang ini, MPK 12 MPK 15. Nah, ini masih ada sisa. Jadi dosisnya kita nggak perlu banyak-banyak sahabat. Ngasih tanaman itu cukup kita memberinya dengan standar. Sahabat lihat sendiri. Sahabat contoh punya teman saya ini, itu mengucup, cara pruning seperti itu, memang disemprot apa segala macam. Beda dengan cara perawatan kita, beda dengan cara perawatan saya, sahabat lihat sendiri. Jadi kebanyakan orang itu sama dengan seperti ini perawatannya. Jadi sawitnya seperti ini jangan ditiru ya. Contohkan kepada tanaman yang saya buat ini. Oke. Dan juga panenlah buah pada tanaman Anda itu dengan secara teratur, agar tanaman Anda tidak rusak, tidak cepat trek, dan juga tidak merugikan Anda sendiri. Let's go. Jadi sahabat, tugas kita hari ini sudah selesai. Kita juga sudah panen. Tadi buah dia udah dijemput sama toke atau penampung buah. Kita lihat hasil perkembangan berapa bulan ke depannya, 4 bulan ke depannya. Ini perkembangan waktu pertama kali kita mupuk dulu pakai urea. Ini sudah ada perkembangan pada pelepah pucuk yang sudah menimbulkan pucuk baru dan membuka daun pada pucuk baru. Namun ngombinya agak telat gitu. Gini kita menggunakan pupuk yang tahap kesekian kalinya, pupuk yang saya pilih yang terbaik buat tanaman. Jadi terus dukung kita dengan subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa saling berbagi sahabat. Jadi ini hari juga sudah sore, kita mau pulang. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.
Wassalam.